Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Tim Penguji UKIN Pembelajaran UKM PPG Universitas Negeri Semarang. Perkenalkan, saya Nur Wahidah. Saya adalah guru BK SMA Negeri 1 Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan nomor induk mahasiswa 13010222201. Bapak Ibu tim penguji, perkenankan saya pada hari ini akan melaksanakan UKIN pembelajaran. Yang pertama, bimbingan klasikal dengan tema bullying. Yang kedua, konseling individual. Demikian Bapak Ibu tim penguji. Selamat menyaksikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kegiatan pada hari ini, layanan bimbingan klasikal kita mulai untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kegiatan yang akan kita laksanakan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apa dan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama memulai kegiatan hari ini dengan membaca doa. Silakan kepada salah satu dari kalian untuk memimpin doa ya. Duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Doa selesai. Terima kasih Iwan. Kemudian anak-anak, sebagai pembuka pada kegiatan hari ini, saya ingin cek kehadiran ya. Silakan untuk yang namanya saya sebut bisa mengacungkan tangannya ya. Dava ada, Fauzan Rizky, ya. Muhammad Ikhwan Budin, Adelia, Vika Selviani, ya. Dika Alifa ada, Kita Dwi, ya. Nadatul Hasanah, ya. Kemudian Sela Nabila, Suci Ramadhani, mana? Ada ya. Hilfatul Nur, ada. Kemudian Riana, oke, Riana ada. Nelly Rahma, ada ya. Nur Pujianti, mana? Ya. Cahya Asabila, ada. Mega Azahro. Oke. Tujuan bimbingan klasikal pada hari ini adalah agar peserta didik mampu membiasakan diri menjauhi perilaku bullying. Ya, saya ulangi, untuk tujuannya adalah agar peserta didik mampu membiasakan diri untuk menjauhi perilaku bullying. Kemudian anak-anak, sebagai langkah kegiatan pada bimbingan klasikal pada hari ini itu adalah yang pertama tentunya nanti kalian akan diberikan sedikit materi, dan saya harap tidak hanya diberikan, saya ingin kalian lebih banyak proaktif yang juga mengulas materi yang akan kami sampaikan nanti. Untuk materinya adalah stop bullying, ya, hentikan bullying. Nah, nanti untuk peruntutan kegiatannya yang akan kita laksanakan adalah karena metode pemberian layanan bimbingan klasikal pada pagi hari ini adalah problem based learning atau pembelajaran berbasis dengan permasalahan. Nanti itu akan memberikan contoh permasalahan bullying yang nantinya sudah diberikan dalam pemutaran video yang akan nanti bisa kalian lihat bareng-bareng. Baik anak-anak ya, untuk tujuan
kegiatan pada hari ini adalah agar peserta didik mampu membiasakan diri menjauhi perilaku bullying. Adapun nanti untuk urutan kegiatan, tahap-tahap kegiatannya dalam kegiatan hari ini adalah nanti saya akan memberikan sebuah contoh dari akibat adanya bullying pada seseorang dalam bentuk nanti pemutaran video. Kemudian dari hal tersebut itu adalah sebuah permasalahan bullying yang saya pilihkan buat kalian. Selanjutnya nanti ibu akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok kecil. Karena ini jumlahnya ada 24 orang, maka ibu berinisiatif untuk membagi kalian menjadi 4 kelompok, ya. Kemudian setelah itu nanti ada kegiatan diskusi kecil interkelompok, artinya diskusi dalam satu kelompok, di mana dalam satu kelompok nanti kalian akan melaksanakan curah pendapat, memberikan gagasan, memberikan ide terkait dengan adanya permasalahan yang akan ibu paparkan nanti dalam bentuk pemutaran video. Nah, setelah proses diskusi atau curah pendapat internal selesai, nanti ibu akan memberikan kalian tugas tambahan, yaitu membuat sebuah leaflet sederhana dari tulisan tangan aja, karena ini sifatnya hanya pengerjaan sekitar 5 atau 10 menit. Bisa pakai tulisan tangan, ibu sudah menyiapkan kertas yang cukup lebar, nanti bisa digunakan sebagai media leaflet yang akan kalian buat. Paham ya? Nah, setelah sudah jadi semuanya, terakhir kita akan melaksanakan presentasi antar kelompok dengan menampilkan hasil karya berupa leaflet sederhana yang nanti kalian akan buat bersama-sama dalam kelompok kecil kalian. Paham ya? Jadi itu urut-urutan langkah-langkah kegiatan yang akan kita laksanakan pada siang hari ini. Kemudian apakah kita bisa bersama-sama untuk antusias, bersemangat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini? Ya. Baik, untuk menjalankan kegiatan layanan bimbingan klasikal pada hari ini, kita akan melaksanakan pertemuan untuk 1 kali pertemuan, ya. 1 kali pertemuan ada 2 jam pembelajaran, berarti ada sekitar 45 kali 2 menit, cukup panjang waktunya. Nanti bisa memanfaatkan waktu sepanjang itu untuk melaksanakan seluruh kegiatan yang sudah saya sampaikan itu tadi, ya. Kemudian untuk materi, saya tadi sudah menyampaikan tujuan, tapi secara langsung belum menyampaikan materinya. Untuk materi pada layanan bimbingan klasikal kita pagi hari ini, saya mengambil materi bullying. Kenapa? Karena ternyata di sekitar kita, baik di lingkungan sekolah, mungkin di lingkungan permainan kalian, di lingkungan kalian berorganisasi, mungkin tidak sedikit ada perilaku-perilaku bullying yang mungkin kalian lihat atau mungkin kalian alami, ya. Dan untuk mengulas itu lebih jauh, kita akan membedahnya dalam kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini. Ya, ibu akan putarkan video sebagai satu bentuk permasalahan yang harus kalian cermati. Aku merasa bangga untuk berangkat sekolah. Teman-teman di sekolahku selalu mendukung diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perlindungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku merasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh?
pendiam dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perhubungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Ya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun mereka menghina aku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Gimana rasanya lihat video tadi? Sedih ya. Terus selain sedih apa lagi? Kasihan ya. Itu salah satu dampak dari bullying ya. Seperti itu bisa efeknya luar biasa. Kemudian sebelum Ibu membagi kalian ke dalam kelompok ya, Ibu coba bertanya nih, perundungan atau bullying itu sepemahaman kalian itu apa? Yang bisa jawab? Ya, Putri. Coba pengertian bullying seperti Bullying apa? atau perundungan merupakan salah satu kasus yang dapat dijumpai di mana saja. Perilaku perundungan dapat terjadi secara langsung seperti mengejek, mengancam, mencela, memukul, merampas yang dilakukan oleh satu atau lebih siswa kepada korban. Perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik. Oke, itu ya pengertian bullying ya. Ya, dan biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang merasa otoriter, merasa kuat kepada pihak-pihak yang lemah. Dan biasanya tindakan bullying ini lebih cenderung dilakukan secara berkelompok ya, karena ternyata tidak semua orang dan lebih sedikit orang yang punya nyali untuk merundung orang lain. Kalau mereka ada dalam satu komunitas tertentu ya, misalnya cycle ya, geng-gengan atau apa, biasanya mereka lebih punya nyali dan punya kekuatan untuk merundung. Dalam hal ini mungkin secara verbal tadi seperti yang dikatakan Putri itu dalam bentuk mengejek ya, menghina dan sebagainya, itu secara verbal. Sedangkan ruang lingkup atau apa namanya secara luas bullying itu terdiri ada beberapa hal ya anak ya. Menurut kalian nih dalam pemahaman kamu, perundungan itu ada berapa macam sih? Yang bisa jawab? Seingat? Jadi perundungan itu ada satu tadi sudah disebutkan Putri ya, perundungan secara verbal ya. Ejekan itu tadi termasuk dalam perundungan verbal. Kemudian yang kedua apa? Perundungan fisik. Perundungan fisik itu mungkin yang pernah kalian lihat itu pada kasusnya siapa tuh anak pejabat pajak itu, Mario Dendi ya, itu salah satu bentuk perundungan juga secara fisik sampai si korban itu koma berhari-hari dan untuk pengobatannya itu tidak kurang dari 1,5 M. Dan sampai sekarang juga kondisinya belum sembuh secara total ya. Luar biasa dampak perundungan tersebut. Dua ya, perundungan verbal, perundungan fisik. Kemudian ada lagi perundungan apa? Cyber
bullying, cyberbullying tadi ada juga dicontohkan di video yang sudah kalian lihat ya, melalui WA, melalui story, menyebut seseorang dengan kata-kata yang tidak baik. Itu bagian-bagian dari contoh bullying verbal ya. Itu ya macam-macam bullying. Dan kenapa ibu memberikan materi ini, bukan meminta, bukan memancing kalian menjadi seorang pembuli, justru sebaliknya agar kalian bisa berempati kepada korban bullying. Paham ya anak-anak? Kemudian untuk langkah berikutnya, setelah kalian menyaksikan video contoh dari dampak bullying itu seperti apa, ibu akan membagi kalian ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kelompoknya terdiri dari 6 orang. Kebetulan ini posisinya sudah enak banget ya, sepertinya ini ada 5 ya. Ada 5, ada 6, ada 6, ada 6. Berarti untuk masing-masing kelompok itu terdiri dari 5 dan 6 orang ya. Saya akan memberikan bahan untuk kalian membuat riset sederhana, semacam ajakan untuk bagaimana agar orang-orang di sekitar kalian juga berperilaku untuk menjauhi bullying. Siapa yang mau jadi kelompok 1? Sini ya. Oke. Bisa berhadapan-hadapan duduknya. Kelompok 2. Mana yang mau jadi kelompok 2? Di sini ya. Kelompok 3. Oke, sini ya. Anak-anak ya, sudah kalian menerima ya bahan untuk membuat riset sederhana. Nah, ini selanjutnya silakan kalian boleh berdiskusi dengan teman-teman satu kelompok, bisa saling mencurahkan pendapat, ide, gagasan ataupun analisa dari problem yang sudah dipaparkan dalam penayangan video tadi. Nanti kalau ada hal-hal yang sekiranya memang kalian kurang jelas, bisa disampaikan pertanyaan ke ibu ya, terkait dengan kalian membedah kasus bullying yang ada dalam video tadi. Bisa aja ya. Oke, waktunya kalian butuh waktu berapa menit nih untuk menyelesaikan tugasnya? Sekitar 5 menit cukup. 5 atau 10 ya. Baik, 5 atau 10. Dan saya berharap setiap anggota kelompok yang ada itu bisa memberikan usulan yang terbaik ya. Oke, bisa diselesaikan kalian untuk memulai kegiatan diskusinya. Diskusi internal kelompok. Susah nggak? Bisa ya? Sebagai penambahan referensi kalian boleh aja membuka buku ya, buku catatan boleh, kemudian buka HP via berita online juga boleh ya, pemahaman-pemahaman digital juga boleh ya, sumber boleh mana aja.
3 yang belum selesai, dan sekarang kelompok 3 sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Anak-anak, berarti karena kalian sudah menyelesaikan tugas untuk diskusi dalam satu kelompok, ya, berupa curah pendapat, ide, gagasan, atau urun membuat analisis yang sudah kalian tuangkan dalam bentuk leaflet sederhana. Ya, bagus sekali ya, kalian sudah membuatnya secara sempurna menurut saya, sesuai dengan yang saya mau ya untuk bentuk leaflet, agar itu nantinya berguna sebagai ajakan anti bullying. Baik anak-anakku, untuk selanjutnya kita akan masuk diskusi antar kelompok ya. Kalau tadi diskusinya internal kelompok, sekarang kita masuk pada sesi diskusi antar kelompok. Di sini ada 4 kelompok, dan nanti saya minta untuk semua kelompok bisa untuk maju ya, mempresentasikan hasil karyanya. Siap ya? Siap. Siap untuk menampilkan hasil karyanya? Siap. Baik. Mana dulu nih yang akan maju dulu? Kelompok mana dulu yang udah siap? Terlebih dulu kelompok 1. Baik, kelompok 1 sudah siap, akan maju untuk presentasi hasil karyanya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Pada teman-temannya ya hasil karyanya. Oke, bagus sekali. Ada 1, 2, 3, 4 item yang kalian tuliskan ya. Silakan salah satu untuk bisa membacakan ya hasil karyanya. Saya tak lihat dari sini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami kelompok 1 terdiri dari, perkenalkan, nama saya Alisa Sultan, saya Cahaya Asabila, saya Rafika, saya Radhina Estianti, saya Andi Lestari, saya Mega Estianti. Ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang bullying. Pertama, pengertian bullying. Apa yang dimaksud dengan bullying? Bullying merupakan tindakan tercela, tidak patut dicontoh atau ditiru. Tindakan bullying menyebabkan mental korban bullying jatuh, depresi, menyebabkan pelaku semakin arogan, merasa kuat, merasa jagoan, tak terkalahkan, hingga perilaku bullying semakin menjadi-jadi. Kami sepakat melawan tindak bullying, siap membela korban bullying, kami cinta perdamaian. Sudah selesai? Mari tebarkan kasih, peduli, mengedepankan persahabatan dan kekeluargaan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada yang mau disampaikan terkait dengan hasil presentasi kelompok 1? Belum ditanyakan? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Artinya kalian sudah bisa memahami apa yang disampaikan oleh kelompok 1. Nggak ada? Nggak ada, berarti sudah selesai ya tugas kalian. Silakan boleh kembali ke tempat. Tepuk tangan kembali untuk kelompok 1, luar biasa ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1 sudah melaksanakan tugasnya. Sekarang berikutnya yang siap untuk presentasi berikutnya dari kelompok mana ini? Kelompok 4, ya silakan. Diperlihatkan coba hasilnya sama teman-temannya. Oke, nice ya. Kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 terdiri dari Nur Mutahharah,
Putri, Dwi Revina, Tika Alifah Rahma Putri akan meresepsikan apa yang sudah kita diskusikan mengenai tindakan bullying dengan senantiasa bersikap tenang dimanapun berada, membuka diri dengan siapa saja sehingga bisa berkawan dan dekat dengan siapa saja. Tunjukkan sikap percaya diri namun tetap menjaga sopan santun. sentiasa bersikap hangat dan ramah. Apabila ada perilaku bullying dari seseorang atau sekelompok orang dilakukan secara terus-menerus, seorang pelaku ceritakan atau laporkan kepada pihak yang lebih dewasa, yaitu orang tua ataupun bapak atau ibu. Ayo yang dideklarasikan ajakannya bisa bersama-sama. Ayo jadikan diri kita hangat, elegan, dan berwibawa. Tunjukkan kita bukan orang lemah. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Bagaimana bersikap terhadap orang atau sekelompok orang yang suka membuli? Tidak membalas membuli. Ada pembelasan. Udah cukup. Karena kalau kita ikut membalas membuli itu sama saja kita seperti pelaku, menjadi pelaku pembuli tersebut. Sudah. Dari anggota yang lain mungkin mau menambahkan? Tidak ada, cukup ya. Ya, silakan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Plus ya, buat kelompok 4. Kelompok 1 sudah maju, kelompok 4 sudah, berarti tinggal kelompok 3 dan kelompok 2. Siapa mau maju duluan? Kelompok 3 dulu, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunjukkan karyanya dengan bangga sama teman-teman kamu. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai bullying. Saya di sini berperan sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Hilfatul Soleha. Perkenalkan, nama saya Nur Fujiati. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Selana Bila Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Ediana Fredika. Perkenalkan, nama saya Newi Rahma. Bullying salah satu faktor pemicu bagaimana anak yang tadinya kalem, patuh kemudian bisa menjadi pribadi pemberontak, kasar, bahkan suka membuat keonaran. Hal tersebut sebagai kompensasi kemarahan dan tidak dapat menerima dirinya sebagai bahan bulian. Sebaliknya, bisa membuat anak menjadi tidak percaya diri, merasa tidak berdaya, merasa tidak berguna, bahkan depresi. Mari bersatu melawan perilaku bullying baik di lingkungan sekolah, lingkungan bermain, dan dimanapun kita berada. Oke, nice. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan dari kelompok 3? Nggak ada, berarti sudah cukup jelas ya. Tadi luar biasa paparannya. Silakan kembali. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya bisa presentasi dengan sangat baik ya. Tinggal kelompok 2 yang belum ya. Silakan untuk kelompok 2 ya, laksanakan presentasinya. Ya. Tunjukkan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perilaku bullying. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan saya untuk memperkenalkan peserta kelompok. Nama saya Dafa Fiksin. Nama
saya Muhammad Ihmanuddin. Saya Fauzan Rizky Hawari. Saya Fika Selviani. Saya Denis Metal Hawa. Pelaku bullying seringkali berkelompok sehingga mereka merasa kuat, dominan, tidak terkalahkan. Perilaku membuli bagi pelaku sering dianggap hal biasa atau merasa tidak menyakiti korban. Para pelaku bullying sering menganggap tindakannya sebagai tindakan menyenangkan buat mereka tanpa memperdulikan perasaan korban bullying. Kami sepakat menolak dengan keras berbagai tindakan bullying dan senantiasa menjaga persahabatan menjadi persaudaraan dengan senantiasa saling menjaga kasih sayang, kepedulian, menerima segala kekurangan dan kelebihan kawan-kawan kami. Ada yang ditanyakan? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mega Esraguni, ingin mempertanyakan bagaimana menghadapi pelaku bullying yang terus-menerus mengganggu. Dengan dilaporkan kepada pihak yang lebih dewasa. Oke, ada yang mau menambahkan selain dilaporkan pada pihak yang lebih dewasa? Mungkin ada? Cukup? Silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Se-S1 ya, semua sudah menampilkan karyanya yang luar biasa di mata saya ya. Ajakan-ajakan bagaimana untuk kalian itu mengajak orang-orang di sekitar kalian itu untuk menjauhi dari bullying. Dan dari paparan presentasi yang sudah kalian laksanakan tadi, Ibu melihat bahwa kalian punya empati yang luar biasa tinggi kepada korban-korban bullying ya, dan bertekad untuk bagaimana perilaku-perilaku bullying itu benar-benar tidak ada di lingkungan sekitar kalian, gitu ya. Dan mudah-mudahan hasil karya tadi bisa kalian manfaatkan sebagai sebuah kampanye kecil ya untuk mengajak lingkungannya benar-benar stop terhadap perilaku bullying. Nanti hasil karyanya bisa ditempel di mading sekolah kita ya. Baik anak-anak, sebagai akhir dari kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini, Ibu rasa kalian sudah cukup baik mengikuti layanan kegiatan pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih, dan sebagai kesimpulan pada kegiatan siang hari ini, Ibu ingin tanya beberapa pertanyaan ya. 3 pertanyaan akan Ibu ajukan kepada kalian. Yang pertama adalah pada kegiatan hari ini ya, pemahaman baru apa yang sudah kalian dapatkan tentang materi bullying yang sudah kita laksanakan tadi? Pemahaman baru apa? Ada yang bisa jawab nggak? Mas Ikhwan, ya silakan. Pemahaman baru yang kami dapatkan setelah melaksanakan bimbingan ini adalah: 1. Semakin bisa menganalisa bagaimana perilaku bullying bisa terjadi. Yang kedua, bisa membuat kesimpulan bagaimana bersikap baik pada sesama teman, berusaha menjaga hubungan baik, menghindari pelaku bullying. Oke, kesimpulannya artinya dari 1 yang sudah menjawab, saya kira sudah mewakili yang lain. Kemudian yang kedua, gimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan layanan bimbingan kali ini? Senang? Senang ya semuanya ya. Untuk pertanyaan ketiga, tadi pemahaman baru sudah disimpulkan oleh Ikhwan. Pertanyaan ketiga adalah kira-kira nih tindakan nyata apa yang bisa kalian lakukan untuk menjauhkan diri dari perilaku bullying? Siapa yang akan mewakili? Alisa. Yang pertama, kita bisa berusaha membina hubungan baik dengan kawan-kawan, saling menyayangi, saling menghargai, berusaha menerima kekurangan dan kelebihan kawan-kawan. Yang kedua, tidak akan menjadi pelaku bullying dan akan senantiasa membela kawan-kawan yang menjadi korban bullying. Oke, terima kasih untuk Alisa dan Iwan. Saya kira untuk kegiatan layanan bimbingan klasikal hari ini sudah kita cukupkan sampai di sini karena waktunya juga sudah habis.
Mudah-mudahan untuk kegiatan kita hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua ya. Nah, baik, sebagai penutup pada kegiatan hari ini, tadi di awal kita sudah berdoa. Untuk penutupnya kita juga akan mengakhiri dengan doa. Ada yang mau membantu Ibu untuk memimpin doa penutupnya? Iya, silakan Mas Husan. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, bisa kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illa alladziina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Semoga doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, terima kasih atas perhatian kalian semua. Kita bertemu lagi pada jadwal minggu depan ya. Terima kasih, bisa pulang ke rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.